Bayangkan kamu ada di tengah hutan Vietnam pada tahun 1967. Peluru musuh berterbangan dan kamu coba tekan pelatuk M16 kamu. Dan yang terdengar malah suara hidup. Ini tuh kenyataan pahit dari ribuan tentara AS. Tapi gimana caranya dari besi rongsok itu lahir HK416 yang jadi standar emas Navy SEAL. Hari ini aku bakal bedah evolusi berdarah keluarga M16 sampai calon penggantinya yang bakal bikin Pak Jokowi kaget. Tokoh utama kita namanya Eugene Stunner. Itulah beliau. Ya, dia jenius yang ada di balik Armalite. Tahun 1956, dia bikin AR-15. Filosofinya, senjatanya harus ringan dan pelurunya kecil tapi cepat, yaitu 5 kali 56 mm, supaya tentara bisa bawa amunisi lebih banyak. Tapi masalahnya, militer AS kelas kepala. Mereka kasih bubuk mesiu yang salah ke pelurunya, yang bikin karbon sisa pembakaran numpuk luar biasa cepat. Tambah lagi, mereka bilang ke tentaranya kalau M16 itu senjata masa depan yang nggak perlu dibersihin. Ya jadi, ya itulah tragedinya. Hidup! Di IMF DB, ini di sinilah. Kamu bisa lihat M16 A1 sering digambarkan di film kayak Full Metal Jacket atau Platon. Ya. Loncat ke tahun 1994, perang bergeser dari hutan ke kota. M16 yang panjangnya hampir 1 meter itu ribet banget buat masuk dan keluar gedung. Akhirnya, Colt motong larasnya jadi 14,5 inci. Lahirlah M4 Carbine. Di sini muncul fitur Soft Mode. Ini yang bikin kamu di game modern kayak Modern Warfare atau Battlefield bisa pasang scope, center, sampai laser sesuka hati. Tetapi penyakit direct impingement-nya Stunner belum sembuh. Mesinnya tetap cepat kotor karena gas panas langsung disemprot ke bolt carrier. Kalau kamu main Escape from Tarkov, kamu pasti tahu ya rasanya M4 yang overheat pas lagi full auto. Disinilah Harry Vicker, mantan Delta Force, masuk. Dia tahu M4 itu bagus, tapi nggak cukup badak buat misi ekstrim. Dia bawa M4 ke Jerman, ke markas Heckler & Co. Mereka ganti sistem gasnya pakai short stroke gas piston punya G36. Gas panas nggak masuk ke mesin, cuma nendang batang besi buat gerakin mekanismenya. Hasilnya, nyata ini bisa nembak 20.000 peluru tanpa macet. Ya, itu juga kenapa di game kamu bisa lihat banyak yang bilang pakai HK416 itu bagus karena pasukan musuh dunia nyata juga bilang begitu. Mereka butuh reliabilitas. Tapi sekarang era 5x56 mm dianggap berakhir. Kenapa? Karena musuh sekarang pakai rompi anti peluru yang makin kuat. AS butuh peluru yang bisa nembus baja dari jarak jauh. Masuklah Sig Sauer XM7. Pelurunya 5,8 mm, kanannya jauh lebih tinggi, recoilnya lebih gede, tapi daya rusaknya ini ngeri banget sih dibanding 5x56 mm. Di Battlefield 2042, senjata ini namanya M5A3. Ini adalah simbol kalau kita balik lagi ke konsep nyata berat tapi mematikan. Jadi, apakah HK416 bakal pensiun? Ya, mungkin saja belum sepenuhnya, tapi di medan perang masa depan, ya SM7 bisa mendominasi. Dari sejarah ini kita belajar, secanggih apapun teknologi, kenyamanan operator adalah kunci. Jadi kamu tim M4 yang ringan dan lincah atau HK416 yang anti macet? Atau malah udah siap pindah ke SM7? Tulis pendapat kamu, dan jangan lupa cek video aku lainnya. Jadi sekian dan terima kasih.